Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali dengan saya Jamal Nasution dalam materi tes wawasan kebangsaan, di mana topik kali ini adalah salah satu dari 4 pilar negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pasal 36A UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bangsa Indonesia. Ada pada pita burung Garuda, di mana burung Garuda ini didesain oleh Sultan Hamid II, dan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh Muhammad Yamin, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini adalah kutipan dari Kakawin Jawa kuno di Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, di mana makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan toleransi umat Buddha dan Hindu di Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berikut contoh soal tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia diatur dalam pasal 36A UUD 1945, yang mengusulkan pertama kali agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa adalah, seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini tertulis atau terdapat pada pita yang ada di burung Garuda, dan burung Garuda didesain oleh atau digambar oleh Sultan Hamid II, namun yang mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah Muhammad Yamin. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa kuno, yaitu Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular semasa-masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini aslinya adalah tentang. Kakawin adalah sebuah syair-syair yang ada di Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Pada awalnya, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah sebuah ajaran toleransi antara umat Hindu dengan umat Buddha di Kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, jawabannya adalah yang D. Toleransi adalah perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain, ini adalah definisi yang lain dari toleransi tersebut. Dan toleransi agama ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2. Beragama adalah hak asasi yang paling prinsipil atau paling pribadi. Dengan kata lain, toleransi ini bermakna perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan. Ini adalah makna secara luas. Dan jika diartikan secara khusus, maka toleransi ini adalah tidak diskriminatif terhadap perbedaan baik suku, agama, ras, maupun antar golongan. Contoh soal, untuk menjaga kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan menumbuhkan sikap toleransi, yaitu dengan jalan. Maka kata kunci di sini adalah kerukunan hidup antar umat beragama. Oleh karena itu, dari pilihan jawaban yang ada ini, A. Bertanggung jawab terhadap agama yang dianut oleh anggota keluarganya, mentaati segala aturan agama dan menjauhi larangannya, berkewajiban menyatukan agama yang berbeda-beda di masyarakat, harus menyiarkan ajaran agamanya masing-masing dengan baik, dan saling hormat menghormati antar sesama umat beragama. Maka inti dari toleransi tersebut adalah pilihan E, saling hormat menghormati.
Soal berikutnya, dasar hukum bagi setiap warga negara untuk menganut setiap agama dan beribadah sesuai keyakinannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu terletak pada pasal, jelas ini jawabannya adalah yang B. Pasal 29 ayat 1 ini negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya baru menjelaskan tentang kebebasan setiap warga negara untuk menganut agamanya. Sementara pasal 30 ini adalah tentang pertahanan dan keamanan. Persatuan dan kesatuan atau ini disebut juga dengan integrasi. Persatuan adalah perkumpulan, sementara kesatuan adalah hasil dari perkumpulan tersebut. Dasar hukum Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia adalah pertama, pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea yang kedua, dan sila ketiga pasal 1 ayat 1 UUD 45. Jadi ada beberapa dasar hukumnya. Kemudian tahapan pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia ini ada 4 fase. Fase pertama adalah perintis, yakni pada saat berdirinya Budi Utomo 1908. Fase yang kedua adalah penegas, adanya Sumpah Pemuda 1928. Fase pencoba adalah adanya Gerakan Gabungan Politik Indonesia atau disingkat dengan GAPI 1939. Dan fase keempat adalah pendobrak, adanya Proklamasi 1945. Prinsip persatuan dan kesatuan adalah nasionalisme, yakni mencintai tanah air, Bhinneka Tunggal Ika, kebebasan yang bertanggung jawab, cita-cita reformasi, dan wawasan Nusantara. Contoh soal, perkembangan nasionalisme bangsa Indonesia melalui beberapa tahapan. Yang bukan tahap-tahap tersebut adalah perintis, ini benar, pencoba juga benar, penegas dan pendobrak juga benar, yang tidak adalah perdamaian. Contoh soal berikutnya, masyarakat Indonesia bersifat majemuk terdiri berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama, dan kebudayaan. Dalam perbedaan tersebut, proses hubungan kerjasama dan terbentuk kesatuan yang harmonis. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui telah terbentuk suatu, maka jawabannya yang benar adalah yang A, integrasi. Dari mana bisa kita jawab integrasi? Karena ada di sini kata-kata masyarakat Indonesia majemuk terdiri berbagai suku bangsa dan seterusnya. Dalam perbedaan tersebut terjadi proses kerjasama terbentuk kesatuan, maka kata kuncinya adalah kesatuan. Integrasi berarti persatuan dan kesatuan. Kemudian nasionalisme adalah semangat dan kesadaran cinta pada tanah air. Nasionalisme dalam arti luas atau arti positif adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya dengan memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bangsa lain di dunia. Ini adalah nasionalisme yang bersifat positif. Namun ada nasionalisme dalam artian sempit dan negatif, yakni paham kebangsaan yang sangat berlebihan atau over, dengan menganggap bangsanya sendiri lebih hebat dari bangsa lain dan bahkan menganggap bangsa lain rendah atau disebut dengan chauvinisme. Sikap yang harus dihindari untuk menciptakan nasionalisme adalah yang pertama, sikap primordialisme, yakni sikap kesukuan atau setia pada tradisi. Kemudian sikap yang harus dihindari yang kedua adalah etnosentrisme, yakni penilaian pada kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Artinya cenderung menilai budaya lain itu menjadi salah karena melihat budaya lain dari perspektif budaya sendiri. Yang berikutnya sikap stereotip. Stereotip ini adalah penilaian terhadap seseorang berdasarkan persepsi kelompok, suku, asal daerah, dan lain-lain. Artinya seseorang dinilai berdasarkan asal sukunya, asal daerahnya,
dan sebagainya. Dengan adanya sikap stereotip ini terkadang bisa menjadi membuat adanya disintegrasi atau rasa kecurigaan yang berlebihan. Kemudian sikap sukuisme, tentu sikap ini merasa kesukuan. Ini juga harus dihindari untuk menciptakan adanya persatuan dan kesatuan, yakni menciptakan nasionalisme. Kemudian sikap fanatisme, yakni perilaku tertarik pada sesuatu secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah sikap yang harus dihindari adalah ekstremisme, yakni keyakinan yang kuat pada sesuatu melebihi batas kewajaran dan melanggar hukum. Biasanya sikap ekstremisme akan muncul dari adanya fanatisme yang berlebihan. Contoh soal, dalam rangka membina rasa nasionalisme di masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa, budaya serta agama, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini kecuali. Berarti yang ditanya adalah hal-hal negatif namun kecuali. Calvinisme ini bermakna negatif, primordialisme juga, ekstremisme juga negatif, stereotip juga negatif. Jadi yang jawabannya adalah yang E, patriotisme, yakni sikap kepahlawanan, ini berarti positif. Contoh soal berikutnya, istilah pada konteks agama dan sosial budaya yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap golongan-golongan yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, semua umat beragama juga harus saling menghargai, sehingga terbina kerukunan hidup antara umat beragama. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat sudah ada sikap. Kalau dibaca lagi soal ini semuanya menunjukkan ada sikap positif. Maka jawaban yang sesuai adalah pernyataan di atas ini menunjukkan di masyarakat itu sudah ada sikap toleransi tanpa adanya diskriminasi sara, suku, agama, ras, antar golongan. Jadi jawabannya adalah yang A. Demikianlah pembahasan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jaga keutuhan bangsa di tengah kemajemukan. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Salam kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.